Bahaya bokep dan coli bagi kesehatan kita, juga bagaimana nih strategi untuk menanggulanginya. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Lagi-lagi Om Ben. lagi-lagi Om Ben. Ya. Om Ben, Ini bulan puasa ini nggak ngomongin yang religi Pak. justru ini momennya gitu ya? supaya kita itu mengurangi. Oh iya, ya, Pak. Om Ben, pertama kali ngocok kapan? Aduh, lupa ini. SMP mungkin Pak. SMP, SMA mungkin lah. SMP, SMA ya? Iya, udah lupa. Ini lama banget udah Pak. Oke. Pertama kali itu gimana tuh? Ingat gak kronologisnya kok bisa menemukan? Kronologis bisa Iya. menemukan. Ya ini aja Pak. Kayak dipegang-pegang kok enak. Nah udah lah ya. Tahu-tahu wah ada cairan keluar nih. Nah itu ternyata enak. Pakai stimulasi nggak mungkin? Mohon maaf, nonton film pornografi atau segala macam. Saat itu Pak, apa lagi kan zaman-zaman kita itu komik ya Pak ya. Oh iya, komik. Ya, nah, ada juga tuh komik stensilan Pak. Oh, ada emang. Iya Pak. Jadi dulu waktu SMP mungkin Pak. Jadi kita kan baca-baca komik Naruto gitu-gitu ya Pak ya. Jadi ya iseng-iseng juga nih jadi anak muda kan. Kita tanya-tanya lah sama si tukang rental ini, rental komik. Ada yang unyil-unyil nggak Om katanya? Unyil? Iya ngunyil Om. Nah, wah nggak ada Om, ini anak kecil katanya. Ngapain kamu bilang kayak gitu-gitu? Ada tapi mahal katanya. Wah. Oh, tak bayar Pak. Wah, 30.000 kita bayar. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak salah kita SMP SMA tuh harga komik 10.000 deh. Ya kalau kita beli ini rental. Rental 30.000 berapa komik? Nggak rental ya jadi berapa banyak. sampai tamat gitu Pak. Ya, jadi satu series gitu. Iya dikasih. Itu di komiknya digambarkan adegannya atau cuma Iya semi-semi? dulu tuh judulnya Golden Boy Pak. Iya nah ini kalau yang tahu nih Golden Boy nih. Iya itu Itu ada adegannya. legend tuh ada adegannya Pak. Itu Iya. tentang apa tuh komiknya? Ya tentang itu seks Iya, gitu. maksudnya tentang apa tokohnya menceritakan tentang dia apa? itu kayak isekai gitu kalau nggak salah. Apa tuh Kayak, isekai? apa ya dia itu kayak mempunyai kemampuan untuk menarik minat wanita. Oh, gitu. Iya. Terus ngomong-ngomongnya, tapi nggak ngerti juga sih dulu dia kenapa jadi speak sama cewek itu jadi bisa dapat ngesek sama mereka gitu yang cewek-ceweknya gitu. Itu ada penis, betul-betul penis digambar sama payudara? Kalau penis sih nggak ada, kalau payudara ada. Payudara digambarkan kalau gitu penis ya? itu kayak bercahaya kayak film-film Nabi gitu. Berarti kayak Kayak di putih gitu. kayak di film bokep Jav ya, Jepang. Kan di sensor penis sensor. sama kemaluan wanita vagina kan disensor. Itu juga gitu. sama ya? Sama disensor. Tapi payudara ditampilkan ya. Tampilkan, tapi orangnya putih gitu. Iya. Kalau yang penis putih. Oh, Ya gitu-gitu iyalah. Aneh-aneh aja ya anak-anak zaman dulu. Iya. Kalau aku ingetnya dulu SMP SMA tuh zaman nakal-nakal tuh dulu tontonannya American Pie. Ya American Pie ini ya. Film ya. Ini komik, Pak. Komik ya. Ada juga komik, Pak. Itu jadi bahan akhirnya ya dari. Bahan juga iya, jadi bahan itu. Kamu nikmati alurnya atau lebih kayak nyari bahan aja langsung? Cari mana nih gambar? Oke, atau kayak sambil nikmati? Enggak nikmati cerita, Pak. Langsung aja yang penasaran kan. Kita kan zaman anak-anak kan penasaran, Pak. Jadi ya ini yang langsung skip aja nih, yang mana nih? Yang adegan yang brutalnya nih, langsung. Karena aku pernah ya sharing di Instagram, rupanya banyak loh orang yang nonton film hentai, bokep, dia tuh lebih suka alur filmnya. Oh gitu, ada juga orang kayak gitu Pak ya? Ada juga ya? Dan ternyata cukup banyak. Dia ya? bilang katanya bahan hentai itu bisa dinikmati bukan hanya sebagai bahan kocokan, tapi juga sebagai bahan tontonan. Prinsip, Ben. Itu ibu banget nih gitu kayaknya orang itu. Itu sih enggak kayak gitu sih. Iya, kalau aku sih prinsipnya ya nonton film gitu ya. Kita nonton apa misalnya anime One Piece, Naruto. Iya. Bokep ya bokep. Iya, bokep gitu. Itu mungkin orang-orang seperti itu ya apa ya, kalau nonton film pornografi yang 2 jam dia nonton 2 jam full, Ben, mungkin ya. Ya, mungkin, nikmati dari awal sampai habis ya. Gila itu Pak, itu waktunya luang banget itu. Kita habis baca komik langsung main bola gitu zaman dulu. Nggak lanjutin sampai malam, nggak. Tapi pertemanan juga banyak yang dia dari komik itu cerita-cerita. Iya Pak, jadi kan kita ada kayak ada teman-teman di satu sekolah gitu, satu kelas. Nah kita kan rental sama-sama baca tuh. Nah, gitu. Iya, tapi aku nggak ditangkap guru BP tuh. Teman-teman yang ditangkap. Aduh. Ketahuan itu komiknya. Ketahuan Pak, ketahuan sama guru. Waduh. Wah, kenapa kamu komik telanjang dibaca gitu. Waduh gila itu. Itu pengalaman paling asik sih itu.
Wah, Oke, sebetulnya kan kalau kita ngelihat ya komik tuh kayak itu kan kayak karikatur aja, nggak mungkin bisa timbul mengganggu keseharian karena itu kan kartun iya gitu sih, ya. iya. Tapi jangan salah Ben, komik tuh juga bisa loh menimbulkan keluhan. Maksudnya Pak? Jadi aku pernah nemuin ya, ada pria yang dia itu pecandu pornografi tapi dari komik. Waduh. Nah, Dan ini serius terjadi ya. sampai sekarang ya? Jadi dia tuh awalnya nggak pernah ada kendala hubungan seksual dengan istri. Sudah sekian tahun lama menikah, dia menemukan pornografi dari komik. Ya, dari komik. Nah, karena dari komik itu, akhirnya dia susah bergairah dengan istri. Waduh. Saya tanya kenapa susah bergairah, dia bilang di komik itu digambarkan dengan sangat sempurna. Bentuk tubuhnya gitu ya. Imajinasi dia Imajinasinya. Dan sebenarnya. di gambaran di pornografi di komik itu digambarkannya ya beda dengan realita ya. sebenarnya kan. Akhirnya dia cuman bisa terangsang dengan menggunakan komik itu. Waduh. Om Ben sempat nggak ngerasa kayak sukanya komik aja sampai akhirnya jadi wibu total, akhirnya jadi kayak nggak tertarik dengan wanita gitu, pernah nggak? Enggak sih Pak. Enggak Kita, ya? Iya kita zaman komik udah berakhir, maksudnya zaman komik yang kertasan ya, udah berakhir ya udah meninggalkan, kita ke anime dulu ya. Ke anime. Tapi animenya nggak bokep juga. Oh, Pak. bukan Iya, hentai. Iya, kita nggak hentai lagi. Oh. Udah yang real aja langsung. Oh, drumnya ya. Iya itu aja langsung. Ngapain? Oke. Lihat kertas aneh-aneh aja nggak real. Nah, sekarang itu Ben ya, untuk masalah pornografi di siswa sekolah SMP dan SMA tuh makin banyak banget. Kita dulu aja kan udah banyak ya. Iya makanya kita aja Yang- dapat akses kan. Iya. Aku aja dapat akses itu. Era Bluetooth infrared aja udah Iya, banyak. iya. Apalagi sekarang banyaknya banyak banget Iya, bahaya sekali sih. banget ya. Dan lebih HD ya. Iya. Kita zaman dulu kan 3GP. Iya masih 3GP ya. gitu. Jadi aku tuh pernah ngobrol ya Ben ya dengan seseorang yang dia itu masih SMA ya. Waduh. Dia cerita di sekolahnya itu orang-orang yang keluar dari sekolah karena dia ketahuan berhubungan dengan wanita, Waduh. peredaran pornografi itu udah kayak hal yang normal. Waduh, kita nggak sempet Pak. Ya SMA mungkin masih aman sih. karena kita masuk ke SMA yang apa ya, yang cukup apa ya, cukup favorit kali ya. Ya, mungkin di situ karena lingkungannya orang-orang banyak yang belajar juga. Iya Pak. Ya. Kita nggak mikirin. Saya pernah ngobrol sama orang yang dia tuh ya tadi SMA-nya emang dia agak terpinggirkan gitu ya. Dia bilang kayak peredaran pornografi, grup-grup Telegram, itu dia udah kayak dan udah sangat familiar gitu. Grup Telegram cara Iya nyarinya sih, dia udah iya tahu. sih. Dia Iya, bilang iya, pasti, nggak pasti. perlu pakai VPN sekarang Kak. Kan kita sekarang udah pakai Telegram, nyari-nyari grupnya gampang dan kami bisa kayak apa ya, di-invite bareng sama teman Nah, gitu. jangan kan itu Pak, Twitter Pak, timelinenya Pak ada itu Pak. Ini bulan puasa saya hapus gitu Twitter Pak, bahaya sekali itu. Aduh, jangankan Telegram Pak, Twitter Pak. Iya, iya, iya. Aduh, di timeline Pak. Aduh. Kamu setuju Twitter di blok apa enggak? Ya harusnya di blok sih Pak. Harusnya di blok Iya, ya. harusnya di blok sih. Enggak, maksudnya saat-saat kita nggak pengen ya, maksudnya nggak pengen nonton tuh ada tuh kayak Iya. ganggu pertama terus nanti ke nih bisa berlanjut kemana Iya. gitu. Nah itu bahaya. Puasa kita bisa menahan gairah makan minum, tapi Bisa. gairah seks susah ya kalau Itu tiba-tiba susah, ada Pak. menonjol ya. Iya. Itu lihat di postingan Bapak juga katanya mau colai puasanya batal gara-gara colai. Iya, kaget aku Ben. Itu ada orang itu batal ada puasa orang batal karena puasa. coli. Kukira nggak ada Ben. Rupanya ada. Ya Allah, kaget banget ya Ben. Astaga. Kamu pernah kayak gitu batal puasa Ya karena nggak coli? pernah lah Pak. Itu terlalu ekstrim itu Pak. Aduh, haus lah paling enggak Pak. Iya, minum Iya, ya. Mungkin minum pernah ya, haus saya iya, makan. pernah. Iya, haus gitu. Makan, laparan. Kalau colai batalnya Pak. Aduh. Nah itu biasanya pada pecandu-pecandu pornografi yang berat Ben. Karena kan kita ngerasa sebetulnya menahan gairah itu hal yang normal, gampang gitu ya. Tapi jangan salah, pada seseorang yang mungkin udah kecanduan berat, dia tuh kesulitan untuk kontrol gairah seksual. Iya, Orang dia di tempat umum aja susah ngendalikan, apalagi saat puasa. Saya curiga ya jangan-jangan ada loh orang yang ketika sahur dia masturbasi langsung. Ada kayaknya Pak. Biar Ada. kuat. Atau buka puasa langsung masturbasi gitu ya. Karena Ya, kayak orang kan udah ada nggak juga ya, tahan. yang buka puasa bukannya makan minum sebat. Cebat. Ada Ngerokok, juga kan ya? nggak tahan. Ya mungkin ada juga orang yang kalau kecanduan pornografi parah Iya. buka langsung itu ya. Nah itu memang kendala dari masturbasi. Sebetulnya pornografi dan masturbasi ini pedang bermata dua Ben. Aduh apa itu Pak? Karena gini ya, di anak-anak SMA seks bebas itu udah meningkat. Sebetulnya saya pernah wawancara langsung dengan orang yang SMA ya. Dia bilang gini, dia nggak melakukan seks bebas karena dia ingat waktu dulu SD ya, dia dapat nasihat dari gurunya. Ya. Gurunya bilang gini, kamu kita laki-laki punya gairah normal. Tapi kalau kamu udah gairahnya tinggi,
dibanding kamu berhubungan dengan wanita lain, lebih baik masturbasi aja. Oh ada ini ya pesan-pesan gitu ya. Betul berdosa ya masturbasi, tapi setidaknya itu nggak membahayakan diri kamu, nggak membahayakan orang lain, dan tidak ada risiko. Itu yang terbawa ke orang yang saya wawancara, dan dia bilang dia nggak pernah melakukan seks bebas, dia melakukan masturbasi. Makanya saya setuju dengan itu, dibandingkan dia SMA udah seks bebas kesana kemari, HIV, AIDS, resiko, hepatitis segala macam ya. Tapi tadi ya resikonya kecanduan pornografi sih memang. Apalagi dia bilang katanya waktu kemarin pandemi kan kita banyak di rumah ya. Iya itu Pak. Bahkan ada apa yang video-video dari apa dia nge-zoom apa ininya layarnya berpindah dari dia nge-sek gitu ada Pak. Ada juga Pak. Iya yang ketahuan gitu. Nge-sek gitu? Iya ada Pak. Aduh. Ada pernah lihat itu. Aku pernah lihat yang di Zoom itu orang berak. Berak ada juga, ada juga Pak. Oh ada yang nge-sek juga ya? Iya. Aduh. Banyak itu Pak. Jadi emang waktu pandemi kemarin tuh banyak yang cerita juga katanya dia tuh banyak mengakses pornografinya lebih sering. Apalagi saya sempat baca berita Pornhub itu menggratiskan aksesnya sempat berapa bulan dan mereka mendukung karantina. Itu kayaknya grafiknya Pornhub waktu pandemi itu. Oh meningkat Pak. Iya Pak, meroket itu. Tapi kamu tahu nggak Ben, fakta menarik ya. Akses pornografi tertinggi itu kapan? Akses pornografi tertinggi itu waktunya maksudnya Pak? Kapan? Mungkin tengah malam Pak. Salah, lebih spesifiknya setiap tahun itu ada satu periode bulan tertentu akses pornografi tertinggi, yaitu adalah setelah bulan puasa. Balas dendam ya. Konsep balas dendam ini. Jadi aku pernah nelusurin Google Trend ya. Google Trend itu menunjukkan berapa sih akses yang mengakses kata keyword porn, bokep ya. Bulan puasa turun. Habis Idul Fitri naik. Setiap tahun Ben, setiap tahun di Indonesia aksesnya meningkat setelah bulan puasa. Jadi kalau orang halal bihalal Idul Fitri kok ada yang dalam kamar terus, itu lagi menyalurkan mungkin ya. Konsep menahan hawa nafsu sementara ya. Ya tapi lebih mending dia bisa menahan waktu bulan puasa karena tadi ada orang-orang yang sulit mengontrol gairah seksual. Kamu pernah nggak Ben? Ada fase di mana sulit mengontrol gairah seksual? Mungkin waktu SMP, SMA gairah tinggi, suka ngoncok terus, jadi kayak nggak fokus, atau mungkin jadi kecapean kan habis ngocok kan ngantuk kadang. Mungkin Pak, lebih ke lingkungan mungkin Pak. Kalau misalkan kayak di Bali gitu ya, pada seksi-seksi gitu, wah mungkin bahaya juga itu. Pernah juga itu saya Pak ini agak lain nih perasaan nih, agak ini nih. Nah tapi itu. Kamu habis itu melakukan masturbasi langsung hilang kan gairahnya? Iya langsung hilang sih. Ngebantu dong. Iya ngebantu juga sih. Iya kan, dibanding kita malah kepikiran ya merugikan orang lain, open BO segala macam ya. Iya, tapi itu masih masa remaja Pak. Masa remaja. Mungkin kalau sekarang sih ya biasa aja lihatnya. Ya kamu udah nikah. Iya sudah nikah. Udah bisa nyalurkan. Aduh dulu kalau lihat kayak gitu kayaknya mungkin masih ini juga sih. Iya sih. Tapi jangan salah Ben, ada juga loh orang menikah yang dia itu kesulitan untuk transisi. Maksudnya transisi dari yang awalnya nonton pornografi kemudian sampai dengan pasangan menikah dia masih kecanduan pornografi yang berat, bahkan dia nggak mau berhubungan dengan istrinya dianggurin. Saya beberapa kali nemuin kasus seperti itu yang istrinya komplain datang ke saya, dia bilang ini suami saya dok, dia lebih suka melakukan masturbasi dibanding saya. Apakah dia ini pecinta sesama jenis atau apakah saya kurang menarik atau apa? Istrinya bingung. Gak sesuai sama genrenya kayaknya. Iya mungkin itu bisa jadi Ben. Karena pada orang ya pecandu pornografi berat, dia tuh lebih nyari konten yang makin ekstrim. Misalnya dia sudah kecanduan yang kayak apa ya, cambuk-cambukan misalnya gitu ya. Ya wanita baik-baik kan nggak mungkin suka digituin ya. Akhirnya apa, dia kesulitan untuk bergairah, sulit untuk terangsang karena istrinya nggak mau dibegitukan. Akhirnya nonton film pornografi lagi. Ya baru puas dia. Biasanya kayak gitu baru puas. Makanya sebetulnya ya kalau ditanya apakah menikah itu solusi pada kecanduan pornografi? Jawabannya sih enggak ya. Waduh, terus gimana Pak solusinya Pak? Makanya sebelum nikah kecanduan pornografinya diobati dulu. Dihentikan dulu. Iya dikurangi. Apalagi kalau misalnya udah yang kecanduannya tingkat tinggi, perlu konten yang sangat-sangat hyper supaya bisa terangsang. Atau mungkin ya dia teknik masturbasinya dengan cara yang ekstrim. Pertanyaannya gini Pak. Ini kan dia sudah ekstrim banget nih pornografi. Bisa sembuh nggak Pak? Maksudnya bisa kurang ya? Bisa. Oh bisa ya? Jadi kecanduan pornografi sebetulnya sama seperti kepada kecanduan alkohol, kecanduan narkoba. Gitu, Pak. Ada tahapan-tahapan untuk mengurangi dan kecanduannya ya. Nah sebelum kesana saya mau cerita dikit Ben. Ada loh teknik masturbasi yang dia itu bisa mengganggu fungsi seksual. Jadi ya ada pria-pria yang dia itu terbiasa masturbasi misalnya dengan tangannya. Tangan kan bisa turbo ya. Saat berhubungan dengan pasangan dia susah terangsang karena dia ngerasa nggak bisa cepet-cepet. Atau ada juga orang yang terbiasa masturbasi menggunakan kasur dan bantal. Waduh. Jadi dia biasa gesek-gesekin di bantal, terangsang di sana.
ketemu vagina kemaluan istri susah Nggak terangsang. sama ya. Akhirnya nggak bisa ereksi. Sama Pak, Nah rasanya. itu teknik masturbasi yang salah yang akhirnya juga bisa mengakibatkan gangguan. Makanya pornografi dan masturbasi sebetulnya aman dilakukan tapi hati-hati dengan kecanduan. Kalaupun mau masturbasi jangan pakai yang aneh-aneh tekniknya atau pakai mesin atau apa teknik tuh. helikopter Pak. Teknik yang helikopter kayak tuh di gimana? Gif itu yang dia muter-muter. Wah gak pernah lihat nih. Nanti tak Itu. kirimin kamu gifnya. Yang muter-muter cowoknya di atas. Oh kartun. Ada Pak di grup-grup Pak, grup-grup pos ronda itu biasanya Pak. Wow puter tuh cowoknya tuh. Waduh gila tuh sialan. Oke. Helikopter. Penisnya tumpuannya ya. Iya, nanti tak kirimin Pak. Oke. Nah, sesat. Nah, sekarang ya gimana nih cara mengurangi kecanduan ya? Jadi kita harus emang tahu bisa, dulu ya. Pak. Ini banyak orang yang salah kaprah ya. Banyak yang bilang katanya harus stop total melakukan masturbasi. Dari saya nggak ada masalah untuk orang melakukan masturbasi sebetulnya. Ya. Jadi orang harus bilang masturbasi berbahaya, harus berhenti total. Salah. Kalau kita selama nggak berlebihan dan kita tahu nyaman bagi tubuh kita, nggak ada masalah. Makanya ada dosis amannya loh di tubuh kita. Tiap orang berbeda-beda. Nah pada pecandu berat, mereka biasanya udah ngerasain ya, setiap kali melakukan masturbasi dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa rasa bersalah, dia susah fokus, udah timbul keluhan. Itu artinya udah kelewatan, perlu diturunkan. Mungkin bagi orang ada yang dia ngerasa, oh aku nyamannya seminggu 2 kali. Silahkan. Jangan sampai berpengaruh, seminggu 2 Pak, kali. ya. Ya. Dan tadi jangan sampai kita cari konten yang terlalu berlebihan. Ya. Jadi istilah kompulsif atau akses pornografi yang berlebihan itu biasanya kalau kita dalam seminggu aksesnya lebih dari 2 jam. Wah oke. Pernah nggak Eben waktu dulu? 2 jam ya? Iya. Nonton bokep. Kayaknya pernah aja sih. Iya. Lebih dari 2 jam kayaknya. Satu Ya malam ampun. gitu pernah sih. Kenapa kayak gitu? Pasti karena sulit terangsang dengan bokep biasa. Enggak Pak, kayak enggak ada kerjaan aja. Mungkin kan dulu zaman kuliah gitu ya, zaman ya kan ada laptop gitu kan. Iseng-iseng buka, waduh, terketerusan lah sampai subuh biasanya. Keterus kamu nggak ngocok? Coba nonton gitu kayak nonton film. Iya nonton aja ya Pak. Kayak nonton film. Iya kan nonton Nggak film ngocok? aja. Enggak ada ngocok. Kenapa nggak ngocok? Apakah belum bergairah atau kayak mau menikmati? Iya lagi sama-sama temen kan di dalam kos-kosan masa ngocok dalam kosan. Kamu ngebokep sama teman? Enggak, temennya tuh udah tidur, ada yang ngerjain tugas, tahu atau ngebokep juga nggak tahu kan kita. Nah, itu zaman zaman kuliah Ngebokep tuh. Iya, zaman kuliah tuh. Kasih file-file ya. Kasih Ini file ada ya. file nih. Ya, kamu bukain kan? Kan banyak tuh filenya tuh biasanya teman-teman kan pada download tuh, Pak. Oh iya, Nggak betul. kayak zaman sekarang Iya, kan iya. langsung streaming. Zaman dulu download Zaman dulu ya. kan download. Kita buka-buka, bosan, buka lagi ya gitu, Pak. Tracking banyak kan sampai subuh. Nah itu udah hati-hati sebetulnya, udah resiko kalau kita semakin lama terpapar pornografi ya resikonya kecanduannya makin berat. Kamu transisi dari awalnya insan colikiawan ke menikah dengan istri, ada kendala nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Nggak ada sih. Jadi ibaratnya nggak ada masalah untuk akhirnya bisa berhenti dan mengurangi, Iya. akhirnya menikah gitu ya. Sangat kurang sekali, Pak. Waduh. Iya. Kurang Itu tadi sekali. artinya Eben nggak timbul kecanduan yang berat gitu ya mungkin ya. Kamu sempat gak sih Ben ngerasa dulu itu ya mungkin waktu SMA atau kuliah kayak tiap masturbasi itu kayak malah rasa bersalah, malah jadi Oh, kepikiran. itu pasti, Pak. Pasti. Kayak aduh, apa lemes gitu, Pak. Kayak menyesal gitu. Ada sih, Pak. Sempat seminggu berapa kali itu kamu? Oh, enggak, habis selesai itu 1 jam udah hilang Tapi nyesalnya. seminggu pernah sampai setiap hari gitu nggak? Enggak pernah, Pak. Berapa kali seperti itu? Seminggu paling 1 kali mungkin. Seminggu Pak. 1 kali ya? Iya, 1 kali aja. Tapi- Kayaknya ini salah tamu nih, Bapak nih. Seminggu sekali tapi kamu udah ngerasa gak nyaman untuk diri kamu? Oh, kalau seminggu sekali masih aman sih, Pak. Yang gak nyaman itu yang gak nyaman? Yang gak nyaman itu biasanya gini, Pak. Biasanya nah tadi lanjut dari misalkan dari nonton bokep, ngocok gitu ya. Nah, itu yang bikin aku yang gak nyaman, Pak. Jadi kayak ngapain aku nonton tadi ya kok jadi kayak gini gitu. Nah, jadi rasanya tuh kayak menyesalnya tuh lebih besar karena gara-gara nonton jadi kayak gitu. Nah, jadi apa ya kita kan agak-agak religius juga ya, dulu Pak ya, dulu. Nah, anak SI. Itu juga ada istilahnya loh, penonton pornografi yang namanya itu istilahnya high distress. High distress itu dia nggak akses pornografi, durasinya mungkin kurang dari 15 menit per minggu. Iya. Tapi setiap habis melakukan masturbasi, dia ngerasa bersalah. Oh iya makanya Ya, aku pernah tuh. dan Pak. memang itu biasanya pada orang-orang yang memiliki aspek religiusitas yang tinggi. Nah, Gitu. kalau pada orang seperti itu, jawabannya ya mungkin dia nggak usah nonton pornografi sama sekali. Kalau dia Iya, misalnya betul. ngerasa nggak nyaman dan bersalah ya, mungkin dia Ngapain, kan? dia Iya. jangan nonton sama sekali. Iya. Tapi ada orang mungkin yang dia ngerasa nonton pornografi nggak masalah ya silakan aja Iya. masturbasi seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi kalau pada orang yang mungkin dia nggak nyaman, jangan sama Dan sekali. dulu mitosnya tuh bukan maksudnya mitos karena nggak terbukti Pak ya. Biasanya
nonton bokep sial katanya. Nah itu Pak, kita kalau sudah nonton bokep, aduh nanti besok sial nih kayak gini. Nah itu aku takutnya kayak gitu Pak. Apalagi sampai colek kan, waduh tambah neraka gitu. Maksudnya kepikiran nih. Ya itu juga faktor ya, pikiran kita itu kan Ben suka apa ya, mencari informasi. Jadi kalau kita fokus nganggap nonton bokep sial, akhirnya kita fokusnya ke sial terus. Kita merasa diri kita sial. Wah ini gara-gara nonton bokep nih. Iya, dan itu mengurangi Pak. Sempat mengurangin juga lumayan. Mengurangi? Iya, karena takut sial. Takut sial ya? Iya, dan beneran kayak sering terjadi kesialan setelah itu biasanya. Karena kamu fokusnya ke sial itu dan mempercayai itu faktor psikis kita ya. Ya kasarnya gini nih. Seharusnya mikir kaya, habis ini kaya gitu ya. Biar dapat duit. Ya, tapi kan orang udah stres tinggi, dia akan fokusnya ke yang negatif terus. Iya. Contohnya ya misalnya nih, ada orang dia mau beli mobil, misalnya mobil Agya. Tiba-tiba di jalan dia ngeliat, banyak mobil Agya nih. Iya. Karena apa? Dia fokusnya ke Agya, mobil Agya. Dia akan menemukan Agya terus. Ya, ada orang misalnya dia mau beli gitar Ibanez, ya. Iya, Pak. Dia ngeliat YouTube gitar Ibanez terus nih. Dulu kayaknya nggak ada. Nah itu karena apa? Pikiran kita berfokus kepada hal tadi. Sama karena kita fokusnya ke sial, akhirnya kita anggap wah ini sial terus nih, sial terus. Kita kadang lupa ada mungkin keberuntungan yang menyertai kita gitu ya. Nah itu tadi memang bisa berpengaruhnya ke sana. Ya tapi lumayan Pak, itu bisa mengurangi itu. Orang-orang yang kena mitos itu bisa mengurangi itu ya. Ya lumayan kan? Lumayan juga. Kenapa kamu takut sial? Ya sakit Pak, sial kan. Apa maksudnya dulu kan pakai motor gitu ya. Kenapa aku rusak gitu. Ini gara-gara nonton bokep nih gitu lah Pak. Terus dimarahin dosen gitu-gitu. Ini gara-gara dapat nilai D. Wah, ini gara-gara nonton bokep padahal enggak belajar. Setelah nonton bokep bagus nilainya dan gak kena paku lagi. Oh betul Pak. Betul Pak. Enggak nonton bokep lagi nih, Oh bagus nilainya. Iya karena belajar. Ya, itu wajar, logis. Itu dampak secara tidak langsung ya. Kan asik kan jadinya. Betul juga itu. Kayaknya asik itu. Nanti Pak kasih aja sial gitu. Ya, sial. Kalau kebanyakan nonton bokep sial nanti. Ya itu tadi makanya kayak saya bilang ya, yang namanya pornografi dan masturbasi itu seperti pedang bermata dua ya. Pada prinsipnya normal, nggak ada masalah. Tapi kalau udah berlebihan, sebaiknya penting untuk dikurangi. Salah satu metode menguranginya itu tadi, kita harus punya motivasi yang kuat, juga turunkan dosisnya bertahap. Nah itu kan masturbasi Pak. Tadi pertanyaan yang pornografi Pak. Kenapa? Bisa nggak diobatin itu Pak? Orang yang sudah ekstrim banget. Ya bisa. Iya. Bisa. Jadi gini, kecanduan pornografi pada prinsipnya kita punya motivasi yang kuat. Pertama, kurangi dulu pajanannya, penyebabnya. Persulit akses. Oke. Misalnya gini, orang biasa nonton bokep di mana Ben biasanya Ben? Kalau sekarang ini orang-orang. Wah sekarang di HP juga di bisa. Handphone. Iya. Di handphone dia pakai apa? Oh iya, tadi kan Twitter ya. Aku hapus gitu ya. Persulit ya. Orang di handphone biasa pakai apa? Dia kan diblokir pemerintah. Biasa gimana dia ngaksesnya? Pakai VPN. Pakai VPN ya, via VPN. Terus situs bokepnya biasanya dia udah hafal atau bookmark? Sudah hafal ya. Gitu. Oke. Nah, gimana caranya untuk mempersulit akses? Pertama, handphonenya hapus aplikasi VPN. Ya. Kenapa menghapus aplikasi VPN? Jadi ketika dia mau nonton bokep, dia harus download dulu. Download lagi lah, capek ya. Terus kedua, kalau dia udah tergabung dalam grup segala macam, keluar dari grupnya. Grup Telegram. Atau apa. Dan koleksi hidden game di hard disk, di bookmark, hapus semua. Okay. Pada prinsipnya gini Ben, kayak tadi kalau kita itu semakin mudah mengaksesnya, kita akan semakin termotivasi kuat. Bandingkan kalau kita persulit aksesnya. Kita persulit untuk mengakses pornografi, harus effort dulu, harus gini, harus gitu. Kita akan jadi cenderung, males deh. Walaupun tadi mungkin dia akan melakukan, tapi setidaknya perlu ada effort lebih. Makanya sebetulnya salah satu cara paling ampuh itu adalah kita harus mempersulit akses, dihapus total, gitu ya. Kemudian ini juga salah satu tips yang sering aku ajarkan ya ke pasien yang datang dengan kecanduan pornografi, itu bikin sistem punishment. Oh gitu, dihukum ya? Iya dihukum dirinya. Misalnya ya ada yang pecandu porno berat ya, dia datang ke saya bilang, gimana kalau kita bikin sistem? Kenapa kamu ketawa? Bayangan langsung dihukum BDSM. Cambuk gitu ya, dicambuk. Nanti kalau aku ngebokep ya sama istri, nanti cambuk aku ya. Pala tombol. Ya kalau sama istri nggak apa-apa, sama bergairah gitu kan nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Sama istri. Jadi biasanya hukumannya aku paling bilang paling sering aku bilang gini ya ke pasien-pasien yang datang, bikin kamu gini, setiap kamu melakukan masturbasi kamu harus misalnya melakukan donasi
ada denda 50.000 Iya sih, Pak. gitu ya. Kalau Jadi yang rugi-rugi orang nggak mau. nah Ya, gitu. Jadi betul. tiap masturbasi harus denda. Masturbasi harus denda. Jadi ketika dia masturbasi dia harus mikir, aduh makin banyak uangku habis nih. Iya. Sehingga dia menimbulkan pain dan dia jadi menghindari kebiasaan tersebut ya. Nah makanya itu yang paling penting. Yang kedua adalah, saran saya adalah membentuk habit yang baik dalam jangka panjang. Iya, gimana? Karena gini, banyak orang kecanduan pornografi dia sering kambuh lagi. Betul Iya, nggak Ben? makanya, Berhenti Pak. kambuh, berhenti Kan kambuh, sulit, Pak. berhenti kambuh. Jawabannya adalah karena dia berhentinya terlalu sebentar. Penelitian menunjukkan terbentuk habit yang kuat perlu waktu kira-kira 3 minggu. Dan terbentuk yang paling lama secara optimal itu perlu waktu 2 bulan. Minimal 3 minggu. Iya, Ini Pak, orang-orang yang belum puasa ini Pak 1 bulan Pak dia yang nahan. baru 1 bulan. Oh baru 1 bulan. Idealnya supaya kuat 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya, sayang Ya, bulan puasa sebulan kita lagi ya? sebulan. Nah, sebulan Sebulan lagi lagi ya? Sebulan itu lagi. akan ngebantu banget dia mengurangi ya. Biasanya pada orang-orang yang udah kecanduan parah, ketika dia berhenti, dia akan sadar hidupnya itu dia ngerasa apa ya? Lebih bahagia dan lebih ngerasa senang dengan pencapaian. Kalau dulu dia ngerasa kayak males, susah puas dengan pencapaian. Iya, Pak. Akhirnya dia ngerasa lebih senang dan bahagia, Ben. Ini kan biasanya Pak, kita kan jadi orang tua nih Pak. Ya, ya, ya. Nah, jadi biasanya kan yang tadi Pak Dokter kan artinya masturbasi nggak apa-apa nih. Tapi biasanya orang-orang tua kan kayak, wah nggak mau sama sekali anaknya nih masturbasi gitu. Nah akhirnya mereka membatasi akses sama sekali. Misalkan nggak boleh main HP gitu, nggak boleh nggak dikasih HP. Itu apa ngedukung itu Pak? Oke. anunya? Jadi pertama yang penting harus berikan edukasi seksual sesuai dengan usia perkembangan ya, terutama anak-anak ya. Paling enggak kalau misalnya anak-anak usia 3, 4, 5 tahun gitu ya, dia udah paham dan punya maksudnya otonomi sendiri, ajarkan untuk menjaga organ kelaminnya dulu. Kenalkan organ kelamin, kenalkan konsep gender, laki-laki dan perempuan itu berbeda, perlu untuk menjaga. Nanti semakin dewasa, ajarkan lagi tuh tentang apa pubertas, seperti apa tahapannya, perkembangannya. Ada tahapan-tahapannya itu tadi ya. Nah, hati-hati ketika sudah menginjakkan SMP dan SMA, itu lingkungannya Ben, nggak bisa difilter. lingkungannya, Bang, Ya kan kita kan dulu SMP SMA kan banyak Iya. pecandu-pecandu bokep itu ya. Iya Pak. Iya. Nah, kita jelaskan apa sih pornografi itu? Apa sih dampaknya kalau sudah terlalu berlebihan gitu ya. Tapi jadi kalau saya sih, kalaupun punya anak laki-laki, saya akan bilang, ya kamu mau masturbasi silakan, tapi lebih baik lakukan itu dibandingkan seks bebas. Oh gitu. Kalau aku ya tapi kan tiap orang beda-beda mungkin. Ada juga mungkin orang tua yang dia itu lebih memilih gak boleh sama sekali. Iya, nggak boleh sama sekali. Tapi biasanya anak-anak makin dilarang makin Itu penasaran. dia Pak, penasarannya itu. Iya kan? Iya. Diam-diam nyari sendiri. Mau di handphone gak ada apa-apa, pakai punya teman, Punya ke rumah teman gimana segala macam. Entah mungkin dia BO segala macam dia keluar. Dan Pasti itu juga Pak kayak dikasih tahu diperkenalkan pornografi ini berbahayanya ini. Dia penasaran juga nanti Pak gimana itu Pak. Tadi makanya dari sejak awal kita doktrinnya pelan-pelan. Doktrin pelan-pelan tentang tadi apa bahaya pornografi, bagaimana gairah seksual, bagaimana kita mengontrolnya dengan baik gitu ya, bagaimana menjaga organ reproduksi. Jadi memang itu sesuatu hal yang cukup kompleks memang Ben. Iya, iya, Karena Pak. tadi kita itu nggak pernah diajarkan di sekolah. Makanya Pak. Aku kayaknya dulu SD, SMP, SMA Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Aku Iya kan? ngalamin Tentang nih. ngocok-ngocok kamu diajarin pernah, nggak Ben? nggak pernah. Gimana cara menyalurkan gairah seksual? Nggak pernah, Pak. Kita Nggak pernah, kan? ngitung-ngitung matematika aja dari dulu. Iya kan? Sebetulnya itu harus diajarkan. Seharusnya Pak ya. Ya tadi karena tadi saya ketemu orang yang di SMA, dia cerita ternyata pembelajaran waktu SD itu loh yang sangat penting. Karena waktu kecil dia belum ngerti apa-apa, itu melekat sampai dia dewasa. Dan dia bilang, aku tanya ya ke orang yang SMA itu, menurutmu nih, kalau diberikan penyuluhan ke siswa SMA, ngaruh nggak untuk bisa mengurangi mereka seks bebas? Mungkin nggak ngaruh-ngaruh Nggak amat. ngaruh, Pak. Iya, nggak Kenapa? ngaruh sih. Kami udah kebentuk dari awal gini, udah enak ngapain Iya, disuruh? makanya, Pak. Iya. Iya Nggak kan? bisa Makanya dilarang itu. harus dari core-nya. Makanya kalau udah punya anak tadi dari SD harus memberikan edukasi seksual sesuai dengan usianya. Berarti udah terlambat itu ya? Gimana itu Ya Pak, tidak ada kalau kata terlambat menurutku sih, tetap kita coba aja berikan edukasi yang kuat supaya dia bisa terjadi perubahan. Kamu sendiri Ben, kalau anakmu masturbasi gimana? Misalnya ketahuan nih, anakmu nih SMP ya, Iya. buka kamar. Kalau aku sih nggak apa-apa kayaknya Pak. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih. Iya, betulan kayaknya nggak apa-apa sih. Nah itu ya, jadi yang siswa SMA tuh dia cerita ya, saya dulu Kak waktu SD itu ya, ada teman sekolah, dia itu satu sama lain, laki-laki sama laki-laki saling ngocokin satu sama itu lain. itu dia bahaya. Sumpah. Itu yang bahaya itu. Dilapor ke gurunya di depan, tau gak gurunya Pak? Gak peduli. Aduh. Gak peduli karena dia nganggap paling apa, saling ngocok satu sama lain.
Kenapa dia kayak gitu? Dia bingung, gak tahu aja kayak ngerasa nyaman. Tapi nggak juga sama teman, Nah, makanya itu kan ya ampun. Nah, bayangkan kalau dia SD udah kayak gitu, udah merasakan kenikmatan sama laki-laki, bukan gak mungkin nanti dia jadi suka sama jenis. Pelangi itu, Pak. Iya kan, makanya pentingnya kita berikan edukasi di SD. Ini kelamin nih jangan ditunjukkan ke orang lain. Iya. Gak boleh dipegang. Mau dia laki-laki, mau Mau dia perempuan, laki-laki, iya. teman kamu gak boleh dipegang. Iya. Makanya edukasi penting, Ben. Aku tuh ada pasien loh, dia yang SD. Dia itu ketika saya mau periksa, dia bilang gini, perawat perempuannya keluar dulu dong. Oh ya. Oh, pinter banget. Iya. Pinter banget. Iya. Ketika aku mau pegang, kok permisi dulu boleh dibuka nggak boleh. Buka sendiri ya dulu. Jadi aku suruh dia untuk buka sendiri. Oh ya. Dan aku izin dulu. Saya boleh izin pegang ya Om Dokter untuk kita periksa. Saya bukan berarti nih pasiennya anak-anak saya buka langsung nggak. Saya izin juga. Om Dokter boleh izin meriksa ya untuk ngukur. Ini saya ngukur ininya boleh ya? Oh boleh. Jadi ada anak-anak nih dia tuh udah pintar dididik orang tuanya untuk ngejaganya, dia nyuruh nggak mau kalau ada perawat perempuan gitu ya. Terus dia bilang ini ditutup ya pintunya segala macam. Ada anak-anak gitu, Ben. Anakku juga, Bos, yang Gitu ya? si Dede itu ya. Dia malu kalau ada orang nggak mau mandi dulu nanti katanya. Iya. Iya, ada juga sih. Itu tuh udah tapi salah satu. nggak pernah diajarin juga sebenarnya. Tapi dia malu sendiri. Iya, tapi kamu perlu beri penekanan lagi juga tadi. Beri penekanan kalau organ reproduksinya ini sesuatu yang harus dijaga. Oh, gitu. Gak boleh ada orang lain ngeliat, ngemegang, kalau ngebuka ini jangan. Karena tadi Ben, anak SD saling ngocok satu sama lain, Ben. Ada kejadian seperti itu. Siapa itu? Ngeri banget kan, Ben? Iya. Ya mungkin dia ngelakuin sendiri enak. Dia bilang, temannya kayaknya enak nih, coba dong kita. Iya, aduh. Kacau. Aduh, Makanya kacau. pada prinsipnya core pendidikan itu penting, terutama kita masih kecil. SD itu kalau anakmu masih SD ya Ben ya, itu berikan edukasi Iya, seksual mau yang SD bagus. sih. Mau SD sini. Nah itu tadi. Baik itu aja ya pembahasannya, nggak kerasa udah banyak. Terima kasih sudah menyaksikan.